"Ica, tenang ya sayang, jangan nangis," ujar Bi Ija pun ikut bersedih. Aku begitu merasakan bagaimana Bi Ija sangat amat menyayangi putriku. Apa yang dirasakan Alisa tentu ikut dirasakan Bi Ija juga. Alisa hanya mengangguk dalam pelukan Bi Ija. Sedangkan aku hanya memejamkan mata sebentar, kemudian ikut menyentuh kepala putriku, mengusapnya sambil berucap, "Maafkan ayah." Alisa yang mendengarnya hanya menggelengkan kepala. Ica yang seharusnya minta maaf, Ica yang seharusnya melarang bunda dekat dengan Om Sofyan. "Sayang, coba lihat." Alisa mengangkat wajahnya, matanya masih berair menatapku. Alisa sudah besar kan? Alisa juga tahu kewajiban kita sebagai umat muslim harus bagaimana. Nah, ayah cuma ingin katakan ke Alisa, jika karena kejadian itulah ayah malah lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maafkan ayah sayang, harus berbohong kepadamu. Alisa mengangguk. Jadi nggak perlu bersedih. Yang seharusnya itu kita bahagia karena kita berdua bisa berkumpul bersama di sini. Iya ya, Ica janji, Ica nggak akan sedih lagi. Nah, gitu dong baru yang namanya putri ayah. Tapi kayaknya Ica juga pengen belajar berhijab. Sekali lagi, efek kejut pada jantungku mendera. Namun efek kali ini lebih ke perasaan begitu lega, karena secara harfiah dan sadar putriku justru ingin berubah. Anak sekecil itu yang belum pada titik kedewasaan, justru pikirannya sudah dewasa. Boleh kan ya? Namun aku lantas tak langsung memberikannya jawaban. Aku harus bertanya lebih jauh lagi. Boleh ayah tanya, kenapa Alisa langsung memutuskan untuk berhijab? Karena melihat bagaimana ayah yang berubah, bagaimana ayah yang menurut Ica jauh lebih tenang. Udah gak pernah Ica lihat ayah ngomel-ngomel seperti waktu di Makassar. Subhanallah, begitu besar kuasamu ya Allah, Tuhan pencipta kami. Dan satu lagi, putri tercintaku mengakhiri kalimatnya dengan senyuman. Aku menarik nafas dalam-dalam, kemudian mengangguk dengan penuh bahagia. Silahkan sayang, jika memang itu tak memberatkanmu, maka lakukan. Ayah akan memberikan support penuh apa yang telah Alisa niatkan ini. Bu, kemudian Alisa menatap Bi Ija yang memang sudah dari sononya berhijab. Ajarkan Ica berhijab ya Bu. Bi Ija yang masih terharu mengangguk dan memeluk putriku dengan penuh kasih sayang. Iya sayang, ibu akan mengajarkanmu. Ibu akan mengajarkan Ica berhijab. Bi, terima kasih. Begitu gumamku kepada Bi Ija yang masih saja setia menemani putriku. Karena tak ingin berlama-lama menyaksikan acara termehek-mehek mereka, maka aku pun segera mengalihkan obrolan di meja makan, masih sambil menyantap sarapan kami bersama. Namun ada yang berbeda kali ini, keinginan kecil dalam hati yang masih sempat berandai-andai. Andai saja kedua bidadari lainku pun ikut bersamaku menyantap sarapan di meja makan ini. Sungguh, aku bahkan tak mampu untuk memikirkan bagaimana bahagianya aku ketika itu benar terjadi. Menjelang siang, Alisa masih di kamarnya. Aku baru saja selesai mandi, hanya berkaos oblong dan bercelana pendek santai. Tengah duduk di depan TV di lantai 2 ini. Sebetulnya TV depanku hanya sebagai hiasan semata. Karena apa yang ditayangkannya tidak menjadi perhatian sepasang mata ini. Apa yang dilihatnya justru bayang-bayang sang bidadari. Haha. Kadang aku ingin ketawa sendiri ketika aku masih saja seperti ini. Aku juga belum punya sama sekali rencana untuk ngapain di rumah atau bahkan di luar rumah.
Ketika masih saja mencoba untuk merangkai rencana apa yang akan kulakukan selama 2 harian ini, tiba-tiba Alisa yang berada di lantai 3 berteriak dari arah tangga menuju ke lantai tersebut. "Ayah, Mami Dinda nelpon, katanya nyuruh angkat ponselnya ayah. Dari tadi ditelepon-telepon mulu tapi nggak direspon." Tepok jidat. Aku baru sadar kalau kedua ponselku sengaja kutinggal di kamar. Apalagi kondisinya hanya kugetarkan saja. Pun memang sudah kebiasaan ketika ingin bersantai di rumah, maka ku hindarkan jangkauan tanganku dari keduanya. "Oh iya sayang, ayah langsung nelpon mamimu kalau gitu." Sip ayah. Katanya ada yang pengen mami bilang ke ayah. Aneh, ketawa putriku sungguh aneh. Ketawa geli gimana gitu yang ku dengar. Aku hanya geleng-geleng kepala, kemudian beranjak untuk mengambil ponselku. Dan benar saja. Ada 7 panggilan tak terjawab dari Dinda. Maka aku segera menelpon balik sambil kembali melangkah ke tempatku tadi. Kulihat Alisa sudah tak berdiri di ujung tangga. Ia sudah masuk ke kamarnya. "Assalamualaikum." "Ya, kenapa Din? Tadi nelpon?" "Waalaikumsalam Kak," balas Dinda atas salamku di awal. Aku yakin dia akan semakin merasa aneh ketika satu persatu kebiasaanku yang dulu telah kutinggalkan. Salah satunya kebiasaan tanpa memberi salam di telepon. "Iya Kak," diteleponin berkali-kali juga nggak dijawab-jawab. "Iya, HP kakak sengaja ditinggal di kamar." "Ya gimana?" "Gini Kak, kan hari ini Sabtu, anak-anak pada libur tuh." "Anak-anak?" "Iya, maksud Dinda 5 orang cewek rempong, haha." "Oh, aku tahu yang ia maksud ke-5 perempuan itu siapa-siapa saja." "Yes, gimana? Wait, kakak hari ini di rumah aja atau ada rencana lain gitu? Mau kemana?" "Belum ada rencana. Udah aja, ada apa? Nggak usah pakai basa-basi segala," balasku, karena adik perempuanku ini masih saja mencoba berbasa-basi. Padahal dia amat sangat tahu jika kakaknya ini tak menyukainya. Nah, itu dia. Kakak nggak mau gitu ke mall atau kemana gitu. Atau kalau enggak ke apartemen Dinda buat ngapain kek, bantu bersih-bersih kek. Kebetulan Kak Jeffrey tadi pagi udah berangkat juga. Lalu? Anak-anak tadi pada ngajakin berenang, cuman karena pada malas renang di tempat umum, makanya mereka nyaranin pengen weekend gratis sambil barbekyuan di rumah kakak aja. "Boleh ya kak, please?" Oh, rupanya itu toh permintaannya sampai harus muter-muter gak jelas dulu. Belum juga ku jawab, Dinda melanjutkan. Awalnya mereka gak masalah ada kakak di rumah. Karena memang sebelum-sebelumnya juga gitu. Cuma karena melihat perubahan kakak, mereka pada sungkan di depan kakak sekarang. Oh alah, sekali lagi tepuk jidat. Karena tak ingin mengecewakan mereka dan juga rasa terima kasihku kepada mereka karena telah memberiku alasan untuk tidak berdiam diri di rumah, maka aku setujui saja keinginan Dinda mengajak sahabatnya untuk menghabiskan waktu libur di Sabtu ini di rumahku.